Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Lailatul Hasanah, NIM 041319. Saya dari Prodi Kia Seni dan saya dari Isi Padang Panjang. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara atau bincang-bincang santai mengenai seni kepada dua orang narasumber. Siapa narasumber kita dan bagaimana pembahasannya? Simak video berikut ini ya. Dan pada kali ini kita telah bersama kedua orang narasumber kita. Perkenalkan, ini Kak Silvi dan ini Bang Bram. Sebelum kita masuk ke perbincangan sesi pertanyaan, lebih baik kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, ini Kak Silvi. Sebelumnya kakak ini sibuk apa Kak? Ya, terima kasih ya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Silvi. Saya kebetulan lulusan dari UNP, jurusan Seni Rupa, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Sebelumnya saya bekerja di bidang fashion design muslimah. Kerja di salah satu brand di Cengkareng. Mungkin seperti itu. Brand apa itu Kak? Namanya brand Wiwi Muslimah. Lihat aja di IG nanti keluar. Kalau Bang Bram sebelum ini sibuk apa? Baiklah, saya Bram Rizky Ilham. Sebelumnya saya adalah alumni sama dengan Kak Siswi, yaitu alumni dari Universitas Negeri Padang. Berkuliahnya juga di jurusan Seni Rupa. Belakangan ini saya sibuknya ada kegiatan di Bali ya, yaitu berdagang. Sembari berdagang, kadang ada orang yang minta pesanan gambar atau karya-karya seni, saya bikinkan. Jadi sambil berdagang juga nyari orderan lewat orang insan karya buat kegiatan kita. Jadi pekerjaan utamanya berdagang ya Bang? Iya. Dan kedua kakak ini dan atau kedua narasumber kita ini merupakan alumni dari salah satu universitas di Padang dan mereka juga ambil seni rupa. Langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Kita mulai dulu dari Kak Silvi. Saya ingin bertanya Kak, sejak kapan kakak itu tertarik dengan dunia seni? Kalau saya sendiri tertarik dalam dunia seni atau lebih ininya ya, apa sih? Kalau waktu pas kita tertarik ya ketika kita udah dewasa ya. Mungkin waktu pas SMA kayak gitu baru kelihatan, oh saya ternyata punya punya bakat nih di sini kayak gitu. Tapi sebelum itu juga kalau kata orang tua saya dan saya seingat saya waktu pas saya TK, jika dalam mata pelajaran kesenian pasti aku orang nomor 1 yang bikin kayak keterampilan kayak gitu loh, bikin kapal, bikin apa, gambar kayak gitu. Di SD juga seperti itu. Di SMP juga sampai bikin ornamen pasti aku yang bikin, yang paling rapi, yang dipuji sama guru, sama sampai teman-teman juga pengen bikinin ke aku kayak gitu. Terus sampai di kuliah juga saya diarahin sama orang tua yang mending ke seni rupa, karena di SMK saya kan juga desain kreatif tekstil, jadi masih berhubungan sama kriya dan seni kayak gitu. Dan memang dari kecil juga saya waktu pas SD udah suka bikin yang namanya kayak baju boneka Barbie gitu loh, pakai jahit, pakai tangan manual kayak gitu. Padahal kan dalam anak seusia saya itu waktu itu palingan main-mainnya itu pakai pakai benda-benda yang udah jadi ya. Kalau aku enggak, aku cari kayak pakaian yang enggak kayak jilbab yang enggak dipakai terus aku gunting iya kayak gitu. Berarti kakak ini soalnya dari kecil terus ditambah lagi support orang tua, jadinya makin yakin kalau ke seni gitu ya. Kalau Bang Bram sendiri sejak kapan tertarik dengan dunia seni? Kalau saya sih tertarik dunia seni umur 7 tahun udah seneng gambar sebenarnya. Udah hobi. Iya, udah hobi. Umur 7 tahun karena ibu atau ayah melihat bakatnya, jadi dikasih buku, kamu senang gambar deh di sini, buku itu. Kalau mulai harus kembangin nih, itu pas udah SMP mulai cari referensi sendiri, beli komik, terus contoh gambarnya buat sebagai panduan dalam gambar.
dari SMA dikembangin terus sampai kuliah. Lebih ke ilustrasi. Iya, itu sih. Berarti karena bakat dari kecil juga ya Bang ya, Iya. terus karena dukungan orang tua juga ya, Iya, sangat sangat mempengaruhi senang ya. gitu. Jadi pengen dikembangin terus. Kita lanjut pertanyaan berikutnya aja ya Bang ya. Iya. Kalau dari kedua orang narasumber kita ini ada punya tokoh nggak? Maksudnya itu tokoh inspirasi dalam berkarya gitu, atau ada kagum banget sama seorang seniman? Mulai dari Bang Prem dulu. Kalau saya sih tokoh yang paling favorit bagi saya itu ya seniman asal Prancis. Tahun berapa ya? Tahun 1888 gitu lah. Namanya Paul Gustave Dor, seorang seniman ilustrator juga. Dia ini apa namanya, kalau ada orang yang minta bikin misalnya nih bikinkan ilustrasi dari sebuah Alkitab atau sebuah cerita, dia yang bikin gambarnya gitu. Jadi dia yang orang yang ngasih tema, dia yang ilustrasikan situasinya. Jadi Paul Gustave Dor inilah yang jadi pelopor dan apa namanya, semangat bagi saya buat Inspirasi. iya inspirasi, karena kan saya juga senang berilustrasi, ada sebuah karangan terus saya bikin gambarnya, saya juga sama kayak dia. Jadi Paul Gustave Dor adalah salah satu pelopor saya. Sangat menginspirasi ya Iya. Bang ya dalam berkarya. Sangat Kalau inspirasi. Kakak Silvi ada tokoh inspirasi gitu? Kalau saya sih lebih ke mungkin desainer Indonesia misalnya kayak karena saya basicnya ke tekstil ya, Fashion. ya fashion kayak gitu, terjunnya setelah kuliah juga ikut fashion. Jadi aku lebih suka sebenarnya Anne Avanti sama Ivan Gunawan. Banyak sih sebenarnya referensi lainnya juga ya, tapi yang aku lebih sukain banget itu fashion itu lebih ke yang Eropa, kayak Christian Dior, Brand-brand terus Eropa. brand-brand, kayak gitu, kayak apa sih, banyak lainnya kan kayak Gucci misalnya, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Kita bikin konsepnya muslimah tapi yang bisa dipakai go internasional gitu. Ada lebih berkiblat ke Eropa ya kayak. Iya. Karena kalau di Eropa tuh kayak lebih dunia fashion itu lebih wow, lebih dihargai, lebih unik gitu ya kayaknya. Boleh tahu nggak Bang, kalau misalnya kalau dalam berkarya itu Abang ada kebiasaan unik gitu nggak? Misalnya sebelum ilustrasi harus masak-masak dulu, harus apa gitu? Ada kebiasaan unik dulu nggak? Atau tidur dulu atau gimana? Enggak sih. Nggak. Paling kalau buat mancing-mancing inspirasi kadang apa namanya, lihat-lihat film kartun dulu gitu. Atau dengan musik, terutama sih musik pop atau musik tradisional kayak dari musik Skotlandia gitu. Dari musik klasik. sih, iya musik klasik buat mancing-mancing inspirasi. Kita sambil jalan lihat-lihat kejadian atau baca-baca buku gitu. Jadi relax aja ya Bang ya. Kalau Kak Silvi ada Hmm, kebiasaan gitu nggak sebelum berkarya? kalau berkarya selama ini, kalau saya berkarya sendiri ya lihat dari mood, lebih ke lihat dari mood. Tapi kalau misalnya itu tuntutan kerja, ya mau mood nggak mood tetap harus dikerjain gitu. Kadang kalau misalnya kita sebagai pekerja karena ada tekanan baru kita keluar tuh inspirasi kayak gitu. Kadang kan inspirasinya juga dari atasan tuh. Tapi misalnya sekarang di pasaran bagusnya modelnya kayak gini nih, coba kamu kembangin, kamu cari sendiri kayak gimana kayak gitu. Misalnya kayak lebih ke simple kah atau lebih ke pesta kah kayak gitu. Jadi lebih ke kalau kita sebagai karyawan ya tuntutan kerja, tapi kalau misalnya saya sebagai seniman sendiri ya misalnya inspirasinya atau supaya saya termotivasi paling lihat dari referensi Pinterest, terus kayak show yang misalnya kayak di YouTube kayak gitu juga tuh. Kalau enggak bisa juga kalau misalnya temanya daerah ya saya cari keunikan daerah yang ada di tempat tinggal saya, misalnya kayak di Pariaman. Di
mood. Beda lagi kalau di tuntutan kerja ya kan. Iya, Kalau berarti benar. mood nggak mood harus dikerjain. Heeh. Gitu ya. Oke, kalau boleh tahu kalau menurut kedua orang narasumber kita ini kalau seseorang itu bisa disebut sebagai seorang seniman itu kayak gimana? Nah dari Kasih dulu deh. Kalau Seniman. disebut seniman itu, ini kalau seniman murni ya, kalau seniman murni mungkin kayak pemahat, pematung kayak gitu udah kelihatan ya dari karya-karyanya kayak gitu. Tapi kalau karya orang ini memiliki nih, orang ada bakat seninya nih, atau nih orang punya punya selera nih, punya taste, punya, pokoknya ada unsur seni di situ. Nah, kita bisa lihat dari karya-karya dia. Karya-karyanya tuh pakai, orang yang bikin karya pakai hati sama orang yang bikin karya cuman target kayak gitu kan. Misalnya karena ini nih kayak gitu, pokoknya pasti nggak ada sesuatunya kayak gitu. Jadi gimana ya, kita bisa ngerasain karya dia itu punya makna gitu. Berarti kalau menurut kakak itu aku pengen tahu ya kayak kalau misalnya ada orang nih dalam dia bekerja dalam satu produksi, tapi yang diproduksi itu kayak misalnya kayak kakak lah kan ya, kayak ada produksi baju gitu kan banyak gitu kan, terus orang itu bisa disebut seniman atau enggak bang? Tergantung dari karyanya, kayak kebetulan saya juga satu tim ya sama salah satu desainer yang kondang juga. Nah kata beliau kayak gini, ini ada sesuatunya kayak gitu. Misalnya semua baju muslimah itu kayak ya besar, lebar kayak gitu ya. Tapi kita bikin misalnya dari bahannya kita paduin sama bahan yang lain. Terus modelnya mungkin tata proporsional perpaduan warna, atau ada motifnya atau kayak gimana nya tuh ada sesuatu yang unik-unik kayak gitu loh. Bisa dirasain. Bisa dirasain kayak gitu. Kalau misalnya kalau dibilang dia tuh termasuk seniman, ya kalau dia membuat sesuatu itu punya makna sama kalau kata si bos saya itu, setiap dia membuat ini kayaknya tuh bajunya itu punya nyawa kayak gitu loh. Berarti seniman. Kayak gitu. Ya termasuk ya, walaupun desainer itu sebenarnya sih seninya kan seni terapan yang kayak dia berkarya terus dia jual kayak gitu kan. Yeah. Nah jadi ada di samping dia seniman, dia juga pedagang kayak gitu loh. Jadi dua-duanya dia ambil kayak gitu. Kalau menurut Bang Bram, kalau seorang bisa disebut seniman itu kalau udah apa? Kalau seorang dikatakan seniman, ya dia juga udah berhasil membuat sebuah mahakarya, dan orang lain bisa diakui orang lain, atau dia emang membuat sesuatu hal yang karya seni yang membuat orang lain wah bagus sekali ini, bikin orang terkagum-kagum gitu. Ya menurut saya sih orang dikatakan seniman, dia sudah berhasil membuat sebuah karya. Berarti orang itu udah berhasil berkarya terus bisa dirasain nama orang, bukan yang ngasal-ngasal aja ya Bang? Iya, dari kepuasan dirinya dia ciptakan sebuah karya, dia puas, orang lain juga senang. Lanjut aja pertanyaan kita berikutnya ya. Kalau dari kedua orang narasumber kita ini ada ciri khas dari karya gitu nggak? Kalau abang kan dari bidang ilustrasi ya, kalau kakak kan bidang fashion, pasti punya ciri khas masing-masing. Kita mulai dari Bang Bram dulu, ada ciri khas dari karyanya. Karya saya? Karya abang. Kalau ciri khas dalam karya saya sih terutama sih hitam putih ya. Saya lebih senang pakai warna hitam putih aja. Manual, terus suasananya ya kayak dramatis gitu. Terus ada unsur gore-nya juga, kayak sadis digabung sama komedi juga. Tapi terutama sih yang lebih dominan hitam putih aja. Tapi karena emang suka aja bukan? Iya, hitam putih, terus suasananya lebih dibikin dramatis gitu aja sih. Bukan berarti nggak suka warna atau ada kendala lain ya Bang, karena emang senang suka, hitam putih. lebih senang hitam putih aja. Jadi itu ciri khas dari Iya. karya abang. Kalau dari Kak Silvi ada ciri khas dari karya?
Kalau dari karya-karya pribadi ya, lebih suka pakai warna-warna kayak coklat kayak gitu, Warna alam. warna alam kayak gitu. Tapi kalau misalnya dalam saya waktu pas bekerja di bidang fashion itu lebih ke dapat model-model baju yang banyak laku itu sampai ribuan ya, alhamdulillahnya. Itu lebih looknya itu kayak simple gitu, simple, bisa dipakai buat kondangan, arisan, yang formal, semi formal, buat pergi main juga bisa kayak gitu. Lebih ke yang simple, elegan, sama nggak begitu ribet gitu lah. Bisa Emang dipakai. ciri khas muslimah asli gitu ya. Ya kayak gitu. Ya, langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Kalau menurut kedua orang narasumber kita ini kayak gimana sih ruang pemerintah buat, maksudnya itu pemerintah menghargai seorang seniman di Indonesia ini? Boleh kasih itu dulu? Kalau pemerintah ya, 50-50 lah. ya masih 50-50, masih banyak. Kayak misalnya contohnya kayak aku pernah lihat podcastnya siapa ya, ada podcastnya, terus dia bilang kayak gini, kayak artis entertainment kayak gitu, mereka bilang kayak gini, kita tuh nggak ada hak atau undang-undang yang melindungi kita kayak gitu. Misalnya kalau kayak pekerja buruh itu kan ada undang-undangnya tuh, yang harus dapat BPJS, terus kerja harus 8 jam, terus kayak gitu-gitu ya. Nah, Aturannya. ada aturannya. Sedangkan mereka kan entertainment itu penggerak seni juga kan sebenarnya kayak gitu. Nah, di situ mereka merasa bahwa ruang pemerintah itu belum ada untuk melindungi hak-hak mereka kayak gitu di lapangan, atau pokoknya perlindungan lah. Intinya kayak gitu. Perlindungan, apalagi yang namanya undang-undang buat mereka Jaminan itu nggak ada, jaminan nggak kan. ada. Jadi mereka itu bekerja emang benar-benar kayak Dari mereka untuk mereka gitu. iya begitu. Kalau misalnya dikasih sama kayak fasilitas kadang-kadang nggak memadai, kata mereka kayak gitu kan. Nah, berarti mereka yang sebagai entertainment kayak begitu, mereka kan merasakan seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat juga nih di daerah kita emang banyak nggak sih seniman? Enggak kan kayak gitu. Juga masyarakat juga kurang mendukung kayak gitu. Karena si pemerintahnya itu kurang mendukung perkembangan seni kita kayak gitu. Jadi masyarakat ya nggak Nggak ada begitu. dipandang pun enggak gitu. Kayak gitu. Ya Kayak kan dihargai iya, dipandang pun kayak enggak. contohnya waktu itu aku ikut lomba bikin batik. Vi. Oh, kapan mau kejual? Bikinnya aja sekian hari kayak gitu kan. Lah, ini kan produk karya seni, harus punya proses, bukan produk abal-abal yang ya mereka ambil di kedai, ambil lagi terus dijual lagi. Nggak kayak gitu kan, beda lagi. Mereka nggak tahu makin lama proses makin mahal. Mereka nggak lihat itu. Iya, Makin gitu. bahan makin mahal. Mereka nggak tahu. Jadi ada keterkaitan antara penghargaan atau kepedulian pemerintah. Kalau dia udah peduli, pasti masyarakatnya juga peduli. Pemerintah kayak ada kasih dukungan atau kasih pandangan lah ya, Iya, minimalnya pasti dukungan. paling nggak masyarakat tahu oh ternyata sini tuh kayak Iya, gini. kalau seandainya nih misalnya setiap daerah memiliki anggaran pembelanjaan daerahnya itu untuk pemuda berkarya, misalnya kan kayak gitu, anggaran pemuda berkarya. Jadi setiap daerah itu harus memiliki cikal-cikal seniman, misalnya kan kayak gitu. Nanti diambil untuk apa kayak gitu. Pokoknya adalah misalnya kayak memfasilitasi sekurang-kurangnya seperti itu. Jadi kan para kayak anak isi, anak apa kayak gitu kan, misalnya di Sumatera Barat siapa nih yang anak-anak seni, mereka juga termotivasi, terdorong, makin semangat. Iya, Jadi kalau kayak gitu. kita udah semangat tapi nggak ada ruangnya ya kita buat apa kayak gini, kadang buat apa, tambah lagi tuntutan umur. Selama ini kan paling nanti waktu pas sekarang ini kan kayak dosen yang bikin
ini atau mahasiswa yang kreatif kerja sama isi Jogja misalnya kayak gitu kan gitu. Tapi kan kalau yang dari pemerintahnya kayak gitu nggak digembor-gemborkan gitu. Kalau di sini ada sih Kak, yang kalau khususnya di Solo ini ya, ada itu kayak nggak banyak sih difasilitasi sama misalnya pemerintah nagarinya kayak di Cepak gitu kan, ada itu apa namanya, sanggarnya. Sanggarnya ada. Bali. Tapi ada nggak yang nembus misalnya sampai ke gitu loh. Belum ada sih kan. Kayak Sekitarnya gitu. kayak kita tuh punya program tahunan, terus kita tuh mempromosikan kalau Solo kan Bareh Solo ya. Nah, itu kan kalau Bareh berarti pertanian kan. Nah, nanti harus punya lah kayak misalnya diva-divanya kayak Pariaman mungkin udah uni kayak gitu kan. Udah uni. Jadi kalau itu kan perwakilan daerah yang itu ya, yang istilahnya pariwisata ya kan. Ya mungkin kayak gitulah. Sekurang-kurangnya gitu, itu Soalnya cuma masih ide doang 50-50 gitu. ya. Ya. Kalau dari Bang Bram sendiri, Biasanya sih sudah terwakilkan semua. Jawabannya udah diambil semua. berarti 50-50 juga ya Bang ya? Iya, mau dibilang nggak di support ya, pemerintah ada sebagian support. Nggak Kayak semua. anak bangsa ya, kadang ada juga yang bikinkan sebuah platform seni untuk berkumpulnya anak-anak yang punya bakat seni atau seniman di sana gitu. Banyak kok di Jawa dan Jogja khususnya. Kan daerah-daerah yang Iya, tertentu sih. daerah-daerah tertentu kan. Tapi belum merata ya, dijangkau belum merata Nggak juga. terlalu dukung, tapi di tengah-tengah lah bidang seni. Ya Supportnya ujung-ujung, pemerintah. ya ujung-ujungnya kayak gini, ada universitas yang melakukan seni, tapi ujung-ujungnya nanti kebanyakan jadi guru, kebanyakan berdagang, kebanyakan nanti ngurusin usaha orang tuanya gitu. Iya. Jadi mana yang disalurkan makanya. Karena nggak ada ruang pemerintah. Ya kalau enggak kayak gini aja, bikin aja Sumatera Barat ini bikin ketenaga kerjaan khusus untuk berdagang kayak gitu misalnya. Berarti kebanyakan di sini manajemen ya kayak gitu. Kalau orang-orang seni ya udah pergi ke daerahnya, pokoknya setiap pulau atau setiap provinsi dibikin ini pemetakan kayak gitu, kayaknya lucu juga ya. Ini khusus dagang, ini khusus seni, khusus jualan. Iya. Ini pertanyaan khusus buat Bang Bram nih. Kalau sebelumnya Abang kan menetap di Bali. Kalau di Bali itu ada perbedaannya nggak sih peminat seni di Bali sama di sini, khususnya di kota Solo ini? Oh ya beda. Kalau di Bali memang pusatnya seni sih, karena seni itu juga bagian dari dari tradisi dan budaya di sana ya, di Bali ya. Agama ya? Iya, bagian dari agama juga dari- kayak bikin patung, aca-acanya buat ornamen-ornamen dari pura di sana. Pokoknya bagian seni itu udah bagian hidupnya dari masyarakat Bali, terutama pada bidang kriya. Nah, terus kalau seniman-seniman lokal misalnya dari Jawa juga banyaknya yang ngadu nasib di sana, kayak jadi seniman tato, jadi diapresiasi lah di sana di Bali. Kalau di Solok sih ya masih kurang lah ya masih jauh lah, animo masyarakatnya juga kurang mendukung gitu. Kadang ada tuh junior yang bikin sebuah kegiatan seni, bikin kayak kritik pemerintah atau apa lagi, bikin sebuah mural, wah ngapain nih coret tembok, apaan nih, nggak ada manfaatnya. Itu animo masyarakatnya kurang support, Kurang terbuka buat ya, seni. ya masih masih kurang gitulah Lebih istilahnya. suka ke jadi PNS ya. Ya, Padahal mah kita honor dapat berapa gitu kan. masyarakat Tapi lebih dipandang. tapi orang-orang yang PNS itu salut sih. Belum Bisa belum besar lah api seninya di Solo. belum, masih kurang diapresiasi. Iya. Ya tergantung sudut pandang tadi sih, dari Iya. ruang pemerintah lagi tadi, terus Kebiasaan masyarakatnya juga gitu aja. jadi Cuman seni itu kalau dianggap kayak tapi biasa aja. seniman-seniman dari Solo bakat-bakatnya banyak yang berbakat, tapi kurang itu aja, kurang dukung. kurang dapat tempat sama dukungan. Jadi ya karena kerja itu kan, Nah, tadi kalau ada keluarga terus emang nggak mau harus memenuhi kebutuhan kayak gitu kan. kebiasaan masyarakatnya juga. Terus pertanyaan berikutnya ya Bang ya, kalau ada pengalaman unik
nggak gitu pas selama di wisma seni ini? Di Bali? Di Bali. Oh banyak lah, banyak sekali kalau di Bali. Soalnya di sana di setiap sudut tempat itu atau di titik-titik tempat di Bali itu banyak ada pameran, ada kegiatan-kegiatan masyarakatnya yang di bidang seni kayak pertunjukan ogo-ogo itu juga bagian dari sini. Pokoknya lebih berwarna lah seninya di sana. Lebarannya berapa kali? Di Padang di sana. Lebaran di sana 1 kali setahun juga. Iya lah Muslim. Tapi yang sering dibilang itu apa? Orang meninggal Orang itu itu Ngaben. ngaben. ya ngaben itu kan khusus untuk masyarakat Hindu. Oh. Tambah lagi karena Kirain- perbedaan agama makanya Iya. makin beragam Bali ya Bang ya. Lebih seru lah, lebih berwarna seninya di sana. Kan kita ke Bali gitu. Kerasa toleransinya ya Iya. sama bermasyarakat. Kadang apa Masih kental gitu budayanya Mayan. masih kental kalau di Bali, masih kuat. Jadi kayak jadi beda banget gitu ya. Iya beda Ya. karena seni adalah bagian hidup dan agama dari masyarakat Bali. Langsung saja kita minta saran dari kakak atau abang kepada seniman atau penggerak seni baru menginjak seni gitu. Kayak misalnya kalau saya kan dari Padang Panjang baru mengenal dunia seni gitu ya. Ada saran nggak gitu buat ke depan? Dari kasih dulu deh. Kalau dari aku untuk penggerak seni atau yang merasa dirinya punya bakat seni harus lebih dikembangkan lagi, terus harus difokuskan lagi. Saya itu bakatnya apa ya sebenarnya kayak gitu. Nggak apa-apa waktu pas awal-awal mungkin Masih coba bingung. mungkin saya bisa gambar sebatas mana nih gambarnya kayak gitu. Terus mungkin di bidang fotografi atau videografi atau tarik suara atau tarik tambang enggak sih. Itu pokoknya gali terus aja. Terus nanti pasti Passionmu sendiri. temuin passion kamu sendiri kayak gitu. Kayak saya Terus- kayak gini loh kak. Hah? Saya kan biasanya kalau di kampus kan seni kriya. Hmm. Tapi kalau di rumah lebih tertarik sama yang kayak seni murni. Saya lebih senang menggambar daripada mengkriya. Kayak kan ada kayu. Berarti kamu harusnya ke DKV. Ya kayak berasa salah jurusan. Tapi ada saran gitu kak buat mahasiswa yang merasa salah jurusan. salah jurusan. Nah, ini sebenarnya aku juga termasuk dibilang salah jurusan juga enggak sih, tapi kalau dilihat dari kerjaan saya sekarang kan tata busana ya harusnya. Padahal aku dari SMK kerja tekstil kayak gitu kan. Lebih ke apa sih ke kerajinan, tapi pada akhirnya saya masuk ke dunia fashion kan itu juga. Jadi walaupun kita sekarang udah terlanjur nih di dunia ini, tapi kan tidak membatasi ruang kita untuk mengembangkan bakat kayak gitu. Nah, malah jadi dapat dua keunggulan kita jadinya. Yang pertama, kita bisa belajar. Kamu enggak suka kriya, tapi kan kamu suka ngegambar, kamu bisa bikin dari motifnya kamu kembangin, kamu pasti lebih bagus motif kamu dibanding anaknya nggak bisa gambar. Di tekstil itu kan lebih ke apa sih, kerajinan tangan gitu kan, kayak anyam kayak gitu. Tapi di kriya ada tekstil juga, cuman iya ada tekstil juga. Iya, kayak itu kan, kayak Anyam, batik. kayak gitu. Jadi kamu bisa pokoknya bisa memadukan dua-duanya itu. Makan diri lagi ya. Kayak gitu. Jadi Kadang kan juga bingung ini mau kemana gitu. jadi jangan membatasi diri untuk mendapatkan ilmu gitu loh. Kerja explore diri lagi gitu ya kak. Kayak gitu. Kalau dari Bang Prak ada saran? Mungkin kalau sarannya ya bagi yang adik-adik atau teman-teman atau kawan-kawan yang punya bakat seni, terus kembangkan saja. Karena menurut saya bakat itu sama juga kayak pisau ibaratnya. Jadi harus kalau sering diasah maka semakin tajam. Begitu juga dengan bakat atau keterampilan kita
jadi harus dikembangkan terus bagi yang punya bakat seni. Banyak kok ruang-ruang yang bisa buat menampilkan ide-ide kita itu atau hasil karya itu kita. Jadi percaya diri aja, Iya. terus kembangkan diri lagi, terus asah terus ya. Iya, asah. Jangan pernah puas. Iya, jangan pernah puas sih intinya. Kita bikin karya, wah, Udah dipuji terus puas. wah Itu nggak bakal lagi 2 bulan. ya, kembangkan terus. Baiklah, sekian wawancara atau bincang-bincang santai kita pada kali ini dan sangat bermanfaat sekali terutama bagi saya dan semoga bermanfaat juga bagi yang menonton. Dan sekian wawancara kita kali ini dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.